sebagai pengajar. Pendidikan ini juga merupakan ilmu yang sistematis atau pengajaran yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dan metode-metode mengajar, pengawasan dan pembimbingan murid. Dalam arti luas digantikan dengan istilah pendidikan, merupakan seni membuat dan memahami ilmu pengetahuan yang tersusun yang diwarisi atau dikembangkan di masa lampau oleh generasi bangsa. Pendidikan ini juga suatu lembaga dalam tiap-tiap masyarakat yang beradab, tetapi tujuan pendidikan tidaklah sama dalam setiap masyarakat. Sistem pendidikan suatu masyarakat terbentuk dan tujuan pendidikan didasarkan atas prinsip-prinsip, cita-cita, dan filsafat yang berlaku dalam suatu masyarakat. Pendidikan berkenan dengan masyarakat yang baru, generasi muda, bagi penunaian kewajiban dan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Jadi pendidikan adalah suatu proses yang lebih luas dari proses yang berlangsung di sekolah saja. Pendidikan adalah suatu aktivitas sosial yang
sadar untuk membantu seorang dalam mengaktualisasikan dirinya sepenuhnya dan selengkapnya, tidak terlepas dari keterbatasan itu terdapat pada peserta didik, pendidik, interaksi pendidikan serta lingkungan dan sarangan pendidik, yaitu satu, batas-batas pendidikan pada peserta didik. Peserta didik sebagai manusia dapat memiliki perbedaan dalam kemampuan bakat, minat, motivasi, watak, ketahanan, semangat, dan sebagainya. Dalam berbagai ciri itu, ada peserta didik yang lebih unggul dari peserta didik yang lain. Ada yang lebih unggul pada hampir kesemua ciri yang dapat disebutkan. Ada pula yang lebih unggul pada sebagian ciri tertentu, sedangkan pada ciri yang lainnya lemah. Keadaan tersebut dapat mengatasi kelangsungan dan hasil pendidikan. Keterbatasan tersebut pendidik harus mengerti dan memahaminya. Sebab itu guru tidak hanya sekedar mengajar, melainkan mendidik, menuntun dan membimbing siswa kepada suatu tujuan pembelajaran. Batas-batas pendidikan pada pendidik. Sebagai manusia, biasa pendidik memiliki keterbatasan, namun yang menjadi permasalahan adalah apa keterbatasan itu dapat ditolerir atau tidak. Keterbatasan yang tidak dapat ditolerir ialah apabila keterbatasan itu menyebabkan tidak dapat terwujudnya interaksi antara pendidik dan peserta didik. Misalnya, pendidik yang sangat ditakuti peserta didik sehingga tidak mungkin peserta didik dapat berhadapan dengannya. Pendidik yang tidak tahu apa yang menjadi isi interaksi dengan peserta didik atau menjadikan kekosongan dan kebingungan dalam interaksi serta pendidik yang tidak bermoral, termasuk tidak dapat ditolerir karena pendidik pada dasarnya adalah usaha yang dilandasi moral. Pada prinsipnya, pendidik memiliki kelemahan, maka siswa juga harus mengerti kelemahan guru. Guru juga manusia yang penuh banyak kelemahan. Batas-batas dalam lingkungan. Perlu dan penting memperhatikan bahwa lingkungan pendidikan
pengaruhnya terhadap suasana belajar akan buruk. Memungkinkan merupakan masalah yang harus dicari solusinya dalam pendidikan. Lingkungan memiliki pengaruh penting. Ada juga batas-batas sarangan dan prasarangan pendidikan. Demikian pula sarangan dan prasarana pendidikan. Keterbatasan sarangan yang ada juga menimbulkan masalah yang baru komprehensif, seperti perpustakaan yang kurang alat olahraga dan tidak memungkinkan laboratorium yang terbatas dan lain-lain. Sarangan prasarana prasarangan salah satu faktor penting yang mendukung keberhasilan pendidikan. Harus kita akui bahwa di Indonesia hal-hal yang demikian masih terdapat di berbagai sekolah di daerah-daerah. Dengan keterbatasan itu, maka konsep dasar pendidikan menjadi tidak kokoh. Pendidikan ini dalam faktor tertentu, faktor-faktor pendidikan dalam aktivitas pendidikan harus memiliki yang namanya pendidikan, dan pendidik harus memiliki pendidikan yang diajari oleh guru, dan agar pendidik bisa tahu apa itu pendidikan yang telah dipelajari di suatu pendidikan, dan mahasiswa juga harus tahu tentang pendidikan yang telah kita pelajari dan bisa memahaminya, bahkan bisa menambah wawasan kita